Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Mistika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Miss Deka ya hari ini. Mistika akan mengajarkan kalian bahasa Indonesia ya nak ya. Nah, di bahasa Indonesia ini kita sudah ada di bab yang baru nih nak ya, bab 6 atau di tema 6 hemat air dan juga energi. Nah, di bab 6 ini jelas kita akan mempelajari KD yang baru ya nak ya, dimana kita ada di KD 3.6 yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan juga tulis dengan tujuan untuk kesenangan ya. Nah, tujuannya hari ini juga Miss akan menjelaskan ya tentang menggali isi dan juga amanat pantun yang disajikan secara lisan dan juga tulis dengan tujuan untuk kesenangan ya. Nah, kalau kalian bisa lihat ya nak ya, di buku kalian halaman 85 ya di bab 6 ini ya. Di sini sudah ada seperti yang pengantarnya gitu ya sebelum kita masuk ke bagian A dan juga bagian B ya. Menentukan ciri-ciri pantun dan juga menggali isi pantun ya. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang pantun sendiri ya. Nah, lihat halaman 85. Tasya sedang bermain ke rumah Mita. Di sana Mita sedang menyiram tanaman menggunakan gembor. Gembor itu untuk siram tanaman itu ya nak ya. Seperti ceret ya. Mita selalu ingat akan pesan ibunya untuk menghemat energi air. Setibanya di rumah Mita mengajak Tasya untuk bermain pantun tentang hemat energi. Nah, pernah nggak kalian dengar pantun nak, berpantun? Dengar seseorang berpantun, jelas sering ya nak ya, di setiap acara-acara miss-missnya juga atau misternya juga menggunakan pantun untuk biasanya membuka atau menutup acara ya. Nah, pantun ini di Melayu juga sering kita digunakan di acara pernikahan ya atau acara-acara tertentu ya nak ya. Itu ada berbalas pantun. Nah, bahkan pernah nggak kalian nyaksikan orang-orang saling berbalas pantun? Tentunya sering sekali ya nak ya. Nah, apa itu pantun? Coba kita lihat contoh di halaman 85 ini ya. Di sini ada contoh seperti pantun seperti ini. Ke perpustakaan mencari buku, pergi ke sana pada waktu pagi. Tolong kawan beritahu aku apa manfaat menghemat energi. Nah, itu salah satu contoh dari pantun ya nak ya. Dari ujungnya saja sudah nampak ya. Ada di sana ujungnya baris pertama buku, baris kedua pagi ya. Baris ketiganya aku sama dengan baris pertama ujungnya u ya atau ku ya. Kemudian baris kedua itu ada pagi. Baris keempatnya ada energi sama-sama gi ya. Jadi perhatikan sambil kita belajar ya nak ya. Kemudian dibalaslah oleh kawannya ya. Baca buku sambil makan tahu. Namun sayang dilarang Umi. Mari kawan ku beritahu. Hemat energi selamatkan bumi ya. Serasi ya nak ya. Iya, oke kita lanjut ke halaman 86. Ada pantun juga di sini ya. Ini berbalas pantun. Kalau kamu pergi ke kota, lebih enak berangkat pagi. Kalau kamu memang pelajar IPA, beri contoh cara hemat energi. Dibalas, pergi ke kota berangkat pagi, bersama-sama lebih seru. Ada cara menghemat energi, matikan lampu bila tak perlu. Ya, dari sini kita juga bisa lihat tadi ya, ada akhiran yang a, i gitu ya. Ada yang tadi itu akhirannya ya i, u gitu ya. Jadi antara baris pertama dan baris ketiga itu akhirannya sama ya nak ya. Kemudian di baris kedua dan baris keempat itu juga akhirannya sama ya nak ya. Sehingga serasi pantun tersebut ya. Oke, kita ke bagian A yaitu menentukan ciri-ciri pantun. Nah, pantun sendiri apa sih nak? Nah, pantun itu adalah bentuk puisi Indonesia atau dalam kurung Melayu ya yang digunakan ya untuk mengungkapkan perasaan seseorang kepada orang lain. Nah, itulah pengertian dari pantun ya nak ya. Nah, ada pun ciri-ciri pantun antara lain. Yang pertama, tiap bait atau kupletnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersaja ABAB ya. Jadi perhatikan di contoh situ nanti dijelaskan yang mana yang termasuk pola sajak ABAB. Kemudian tiap larik terdiri atas 4 kata ya. Kalian bisa hitung katanya ya nak ya.
Kemudian baris pertama dan baris kedua itu biasanya sampiran ya. Jadi kata-katanya kayak kata-kata pengantar, kata-kata yang bukan isi gitu ya. Baris ketiga dan keempat barulah itu isinya ya nak ya. Isi yang menjelaskan dari pantun tersebut ya. Nah, contoh ada pantun tuh ini di sini ya nak ya. Nah, contoh di pantunnya kita akan amati ciri-cirinya. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Gi ya, kita ibaratkan dengan pola A ya. Kemudian pergi ke sana bersama Fanya. Nya, ya kita polakan sebagai B. Mari kita hemat energi. Gi sama dengan yang atas tadi ya nak ya. Kita ibaratkan polanya A. Gunakanlah secukupnya. Ya lagi ya. Kita ibaratkan itu B. Kalau kalian perhatikan di sini ya nak ya. Ini ada pola AB di mana baris pertama akhirannya gi itu polanya A, baris kedua ya itu polanya B, baris ketiga gi lagi ya, gi itu A tadi ya nak ya. Kemudian ya lagi itu polanya B ya nak ya. Nah, baris pertama dan kedua ya nak ya itu adalah sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat itu adalah isinya ya. Jadi kayak kata pengantarnya hari Minggu pergi ke dokter gigi, pergi ke sana bersama Fanya. Mari kita hemat energi, gunakanlah secukupnya. Nah, itu pesannya ya nak ya atau isi dari pantun tersebut gitu ya. Nah, jadi paham ya nak ya. Nah, dari pantun di atas juga kita bisa ciri-ciri pantun itu kita bisa gali. Ya, coba kita amati lagi ya ciri-ciri pantun yang hari Minggu tadi ya nak ya. Yang pertama, pantun tersebut terdiri atas 4 baris, betul? Kita hitung 1, 2, 3, 4, betul. Baris pertama dan ketiga bunyinya gi, ya benar. Dan diberi simbol A. Baris kedua dan keempat bunyinya nya diberi simbol B. Dengan demikian, pantun tersebut memiliki pola sajak atau bunyi akhiran AB. Jalan-jalan ke arah selatan ditemani hewan peliharaan. Jangan lupa makan sayuran dan menjaga kesehatan. Jalan-jalan ke kota tua, berkendara mencari buah papaya. Bermacam-macam budaya yang ada, buatku bangga menjadi anak Indonesia. Sampai sini paham nak? Nah, kalau sudah paham, nak, kita akan ke bagian B, yaitu menggali isi pantun. Nah, kita akan perhatikan kembali pantun pada halaman sebelumnya ya, nak ya. Yang tadi itu ya, nak ya. Pantun tersebut memiliki isi dan juga makna. Nah, isi pantun tersebut ialah ajakan untuk menghemat energi ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, isinya adalah ajakan untuk menghemat energi sesuai dengan isi pantunnya ya nak ya. Jadi perhatikan di baris ketiga dan juga keempat itu biasanya ada isi atau makna dari pantun tersebut ya nak ya. Oke, dan juga tadi isinya menghemat air ya, menghemat energi dan juga menghemat air. Oke. Di sini ada pantun lagi ya. Contoh di sini ada pantun, pergi ke pasar membeli gergaji, tapi jangan dibuat main-main. Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Nah, di sini ya nak ya, kita bahas dulu misalnya di baris pertama itu ujungnya G ya, G I ya, ujungnya I ya, polanya bisa jadi A seperti itu ya. Di baris kedua belakangnya in ya, bisa jadi polanya B ya. Baris ketiga I juga jadi A ya, polanya A. Kemudian baris keempat itu in, jadi polanya adalah B ya. Nah, kalau misalnya kita cari lagi ciri-cirinya ya. Di sini baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Jadi isi dari pantun tersebut untuk apa? Untuk menghemat energi sejak dini ya. Nih, di sini di baris ketiga dan keempat di sini tertulis kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Ya, sejak kecil kita sudah mulai menghemat energi. Oke, kemudian nah, maknanya ini tadi anak ya ada tersirat di baris ketiga dan keempat ya. Kalau kalian
bisa lihat di sini di baris ketiga dan keempat, di sini adalah isi dari pantun tersebut, yaitu ajakan untuk menghemat energi yang kita akan mulai dari kecil ya, dari sedini mungkin. Oke. Nah dari sini nak ya, ini sudah kita ketemu isi dan juga maknanya ya nak ya. Itu sudah ada isinya, yaitu ajakan menghemat energi sejak dini ya. Dan bagian sampiran tadi juga kita sudah bahas, ada di baris pertama dan kedua, dan baris ketiga dan keempat itu adalah isinya tadi ya nak ya. Nah di sini kalian disuruh ya nak ya menyusun pantun acak ya. Ini adalah pantun acak ya. Kita bisa tentukan bagian sampiran, isi dan makna. Jadi ini masih berantakan, kita bisa susun seperti ini. Contoh ya, hemat energi sungguh-sungguh, anak ayam turun 10 ya. Dampak terasa di masa depan, mati 1 tinggal 9. Nah ini kan masih berantakan nih nak, polanya juga nggak AB-AB ya. Kita bisa susun ya nak ya. Kita bisa susun sebagai berikut. Misalnya ini kan belakangnya sama an ya nak ya. Nah misalnya kita akan susun sebagai berikut. Perhatikan baris nomor 2. Nah baris nomor 2, anak ayam turun 10, ini kita taruh di atas ya. Jadi anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Nah tuh baris keempat ya, kita taruh di baris kedua. Kemudian hemat energi sungguh-sungguh ya, kita taruh di baris ketiga. Kemudian dampaknya terasa di masa depan. Nah ini baris keempat. Jadi bunyinya anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Hemat energi sungguh-sungguh, dampak terasa di masa depan ya. Maka polanya akan menjadi AB. Oke. Bagian anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9 ini adalah sampiran. Hemat energi sungguh-sungguh, dampaknya terasa di masa depan, ini adalah isi dari pantun tersebut ya nak ya. Jadi makna dari pantun ini adalah kalau kita hemat energi ya, dampaknya akan terasa di masa depan. Sama seperti yang ini ya, di sebelahnya juga. Pergi ke pasar membeli pepes, mulai hemat di mana saja. Kalau ingin hidupmu sukses, jangan lupa menawar harga. Sesuai enggak? Enggak sesuai ya nak ya. Kita akan susun ya nak ya. Yang pertama yang akan kita susun adalah ini, pergi ke pasar membeli pepes, jangan lupa menawar harga. Kalau kamu ingin hidup sukses, mulailah hemat di mana saja. Nah seperti itu susunannya ya nak ya. Nah jadi nanti susunannya pergi ke pasar membeli pepes, jangan lupa menawar harga. Kalau kamu ingin hidupmu sukses, mulailah hemat di mana saja. Jadi nanti polanya akan menjadi AB. Dan baris pertama dan baris kedua ini adalah sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat adalah isi. Makna dari pantun ini adalah kalau ingin hidupmu sukses ya, ajakan untuk hidup sukses, mulailah hemat di mana saja. Nah itulah tadi ya nak ya, menggali isi pantun ya, walaupun pantun acak-acakan tapi kamu bisa menyusunnya kalau kamu tahu ciri-ciri pantunnya ya, mana sampiran mana isi juga, jadi bisa disusun dengan baik. Oke sampai sini jelas ya nak ya. Nah kalau sudah jelas silakan kerjakan kuis di halaman 87 dan juga di halaman 88. Nanti hasilnya tulis di buku tulis ya. Jawabannya tulis di buku tulis ya, yang jelas ya. Kemudian nanti dikirim secara pribadi ke Miss Deka. Oke, itu saja penjelasan dan tugas hari ini. Miss tunggu ya nak ya tugas kalian biar dapat nilainya nanti ya. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa, bye-bye.